Kami ucapkan selamat datang kembali Bapak Ibu Sobat The Maestro dalam rangkaian acara launching podcast The Maestro. Ya, kalau tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan launching podcast oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan, sesaat lagi kita akan memulai sesi talk show, bincang-bincang bersama dengan pemilik acara The Maestro nih Mas. Ada Pak Marwanto Harjowiryono yang akan dipandu oleh Ibu Rahayu Puspasari selaku Kepala Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Benar sekali Mbak Bar, sahabat podcast The Maestro. Sebelumnya kita akan sampaikan bahwa nanti komentar terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Jadi kami sampaikan pada Sobat The Maestro untuk dapat menulis komentar dan juga ucapan selamat atas launching podcast The Maestro melalui chat Zoom maupun YouTube. Nanti di akhir acara kita akan mengumumkan 10 komentar terbaik yang akan mendapatkan souvenir menarik dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu Sobat The Maestro agar dapat mengisi form evaluasi dan presensi pada tautan bit.ly/launching The Maestro bit.ly/launching The Maestro, karena hanya peserta yang mengisi form yang akan mendapatkan sertifikat elektronik dari kami. Oke, jadi jangan lupa untuk memasukkan survei dan juga presensi ya Mas ya. Benar sekali Mbak Bar. Benar, tapi sepertinya sudah tidak sabar nih Sobat The Maestro ingin segera menyaksikan sesi talk show pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami akan perkenalkan terlebih dahulu moderator yang akan memandu jalannya talk show pada pagi ini. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara pada tahun 2015 sampai 2020. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Boleh kita berikan aplaus secara virtual untuk moderator kita pagi ini, Ibu Rahayu Puspasari. Silakan Bu Puspa. Iya, suara saya bisa didengar ya? Baik, terima kasih Mbak Ambar dan Mas Madon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Ibu Bapak pimpinan yang tadi juga sudah bergabung bersama kita ya, tapi karena kesibukan satu dan lain hal sudah meninggalkan, tapi tidak apa. Dan saya juga menyapa semua yang hadir di sini tentunya dan terutama Sobat The Maestro dimanapun berada, baik yang menyaksikan atau hadir di ruang Zoom, banyak sekali pesertanya ya, maupun yang menyaksikan melalui YouTube The Maestro. Senin pagi matahari bersinar, teman kerja telah menunggu. Sobat The Maestro, apa kabar? Semoga sehat selalu. Keyword kita pagi ini adalah The Maestro. Sambil menyimak acara launching, tadi saya juga cek gitu ya di KBBI, maestro itu sebenarnya artinya adalah orang yang ahli dalam bidang seni, terutama musik, komposer, konduktor, dan maestro. Nah, podcast The Maestro ini namanya menurut saya sangat unik nih, karena seni, tapi seninya itu keuangan negara, gitu ya, teknik knowledge berkaitan dengan keuangan negara. Sehingga peran orkestrator, komposer kebijakan keuangan negara inilah sebenarnya The Maestro-nya gitu. Jadi penasaran nih, kalau seperti ini musik apa sih yang sebenarnya akan kita dengarkan di podcast yang baru saja tadi di-launching oleh Bapak Wakil Menteri Keuangan. Nah, bersama saya telah hadir seorang tokoh The Maestro-nya Kemenkyu ya, yang tentu jika keluarga besar Kemenkyu tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namun saya ingin terlebih dahulu tetap membacakan CV beliau. Doktor di bidang ekonomi pembangunan dan kebijakan fiskal Universitas Gadjah Mada ini telah berkarir di berbagai jabatan strategis di Kementerian Keuangan, antara lain staf ahli Menteri Keuangan bidang pengelolaan negara, Dirjen Perimbangan Keuangan, Dirjen Perbendaharaan, dan saat ini merupakan Migaris Juara Anugerah BPPK. Mewarnai perjalanan karir beliau, juga pernah mendapatkan amanah menjadi Executive Director di ADB Manila tahun 2009 sampai dengan 2011, memimpin reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Nah, kalau ingin tahu tokoh di balik balance scorecard-nya Kemenkyu ini, beliau yang satu ini nih, termasuk remunerasi kita ya.
dan juga komite konsultatif di Komite Standar Akuntansi Perusahaan. Jadi luar biasa sekali. Ini tacit knowledge yang luar biasa lu digali di podcast Maestro. Tapi beliau ini bukan tamu The Maestro, beliau justru adalah hostnya Maestro. Kita sapa Bapak Marwanto Harjo Wiryono. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Puspa, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dari rekan-rekan semua, the millennials di Kementerian Keuangan. Karena program ini merupakan program hasil kreasi rekan-rekan milenial. Dan saya sangat berbahagia karena Mbak Puspa dalam kesibukan yang luar biasa masih bisa bersama-sama kita. Wajib Pak, nggak boleh kalau menolak kalau diundang Bapak. Saya mengenal Pak Marwanto ini sejak tahun 2000, Bapak Ibu semuanya ya. Time flies, but he remains the same ya, until today. Yang jelas tetap dedikasi untuk Kementerian Keuangan, bahkan sampai membuat acara The Maestro ini. Itu sebabnya kita akan bincang-bincang dengan host kita yang satu ini. Tapi bear in mind ya, ini kan momen penting sekali buat saya. Kenapa? Karena setelah launching tadi, sahabat The Maestro akan mengikuti acara ini setiap 2 minggu sekali tadi, sorry, 2 minggu satu Iya, kali. betul. Iya. Betul ya Pak ya. Tapi sebelum itu saya dulu, sebelum Pak Marwanto menginterview mereka, saya dulu yang menginterview Pak Marwanto, kira-kira begitu kan. Nah, Sobat The Maestro, tadi di acara launching kita sudah dapat bocoran sedikit nih ya, bahwa The Maestro ini ada kaitannya dengan tacit knowledge gitu. Jadi keywordnya Maestro kemudian tacit knowledge. Nah, kita ingin capture apa sih maknanya sebenarnya tacit knowledge ini, apa alasan kira-kira yang melatar belakangi BPPK membuat podcast tacit knowledge ini secara lebih dalam kita gali. Kita tanya nih kepada the host-nya. Seperti apa sih Pak sebenarnya latar belakang sampai akhirnya kejadian nih hari ini launching podcast tacit knowledge, podcast The Maestro. Terima kasih Mbak Puspa. Saya kira ini sebuah pertanyaan yang pada awalnya juga menjadi diskusi kami di dalam tim. Banyak sekali masukan dari anak-anak milenial kita, kemudian juga dikomunikasikan dengan pimpinan Kementerian Keuangan. Pada prinsipnya begini Mbak Puspa, sekarang kalau kita bicara ilmu, keilmuan, itu nampaknya yang berkembang bukan saja ilmu yang ada di literatur, di buku, yang bisa dipelajari, ada rumus-rumusnya, begitu. Ada sebuah ilmu yang melekat pada diri seseorang, yang itu menjadi sangat khusus dan spesial. Dari pengalaman seorang tokoh yang bekerja dengan amanah, yang bekerja keras untuk mengambil keputusan yang sulit, yang bekerja keras untuk memutuskan hal-hal untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini tidak ada ilmunya, tidak ada rumusnya. Nah, pengalaman itu apabila tidak di-manage, tidak dikelola, kemudian tidak didokumentasikan, maka ilmu itu akan hilang bersamaan dengan hilangnya orang tersebut di dalam peredaran komunikasi kita. Nah, kita sangat beruntung karena Kementerian Keuangan yang besar dan sangat maju ini memiliki pemimpin-pemimpin yang luar biasa visi dan misinya. Nah, yang kita lakukan adalah kemudian nanti akan menggali sekaligus mengelola dan mendokumentasikan semua pengalaman dari tokoh-tokoh, khususnya adalah tokoh-tokoh yang mengambil dan menentukan, memikirkan kebijakan publik di bidang fiskal, khususnya adalah di bidang APBN. Namun demikian, para komposernya nih Pak ya. Betul. Nah, kenapa ini The Maestro? Karena kemudian yang kita undang ini adalah maestro-maestro di bidangnya. Betul. Tadi Bu Puspa sudah menyampaikan bahwa apa yang kita kelola dalam konteks kebijakan itu adalah art, adalah seni. Jadi kita akan memanggil orang-orang di belakang seni-seni pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang kemudian mengambil keputusan sulit. Mbak Puspa. Iya, nah ini Pak, menggali, mengelola,
tadi ya dikatakan menggali kemudian mendokumentasikan para tokoh-tokoh nih. Berarti ini orang-orang penting semua ya, para maestro yang ada di Kementerian Keuangan atau di luar juga yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi penasaran Pak Marwanto kalau boleh tahu bocoran dong sedikit siapa aja sih tokoh-tokoh yang akan diundang itu Pak? Iya, mudah-mudahan bisa Bu. Memang fokus kita adalah kebijakan publik di bidang fiskal karena itu adalah strength kita. Dan banyak sekali tokoh-tokoh di Kementerian Keuangan nanti yang bisa menceritakan pengalaman beliau bukan saja di dalam menggagas, memikirkan dan mengimplementasikan, tetapi banyak juga tokoh-tokoh yang sudah saat ini selesai menjalankan tugas. Dan mudah-mudahan nanti karena kita bicara mengenai tacit knowledge, kita akan juga mengundang tokoh-tokoh di luar Kementerian Keuangan. Mbak Puspa, ada seorang tokoh, Mbak Puspa, yang dia ahli fiskal. Dari mudanya dia bekerja mengenai fiskal policy. Kemudian saat ini ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk menjadi Sekjen Kementerian Kesehatan. Saya kira pengalaman how to manage the fiscal policy dan how to manage COVID-19 dalam konteks kesehatan, saya kira itu tidak ada duanya gitu. Iya, iya. Pak Marwanto, apa sih yang menjadi keistimewaan acara ini ya dibanding dengan banyak dong tentunya platform-platform atau kanal-kanal yang menghadirkan tokoh. Tapi ini beda nih. Pasti ini nggak sekedar tacit knowledge yang digali nih Pak. Boleh nggak dapat cerita lagi nih Pak? Bu, Mbak Puspa, ini sangat menarik gitu. Saya punya berkesempatan berkomunikasi dengan seorang tokoh muda yang hebat, berasal dari lingkungan universitas, kemudian beliau join sebagai researcher dan kemudian menjadi barisan yang kuat di pimpinan pemerintahan, khususnya di bidang fiskal. Bu Puspa, yang akan kita diskusikan bukan saja bagaimana tokoh tersebut mengambil keputusan pada masa-masa yang sulit, tetapi kita juga berharap bahwa tokoh-tokoh kita bisa memberikan inspirasi pada generasi muda. Bagaimana beliau dulu sekolah, bagaimana kesulitan sekolah, bagaimana beliau sekolah di luar negeri, bagaimana beliau mendapatkan gelar profesor misalnya begitu, sangat menarik sekali. Jadi memang podcast ini tidak akan seheboh podcast yang memberitakan berita-berita yang sangat umum. Memang kita akan fokus pada sebuah tacit knowledge yang ini nanti bisa bermanfaat bagi generasi muda. Tamu kita nanti, Mbak Puspa, kita akan mengundang Bapak Profesor Suhasil Nazara PhD. Wah, luar biasa. Bapak Wakil Menteri Keuangan ya? Wakil Menteri Keuangan. Menarik sekali nih Pak. Ya, yang akan kita diskusikan bukan sosok beliau sebagai Wakil Menteri Keuangan, kita akan bicara mengenai Suhasil kecil waktu itu seperti apa. Dan kita tokoh inspiratif ini. Akan terkejut karena apa? Pak Suhasil orang tahu kan beliau berasal dari Nias, tetapi sebetulnya beliau kecil lahir di Jakarta. Dan pada saat kecil Pak Suhasil, orang tua beliau menjadi pejabat, menjadi seorang bupati di Nias sebelum orang tua bapak beliau menjadi anggota DPR. Nah, ini sebuah kisah yang menurut saya teman-teman generasi milenial akan bisa mengambil manfaat. Karena kadang-kadang sekarang ini anak muda kita kalau berpisah dengan orang tua sebentar saja kan merasa sedih, teraniaya. Pak Suhasil dengan kesendirian beliau di Jakarta itu mendapatkan manfaat self-confident yang luar biasa pada saat beliau kuliah di Amerika. Nah, ini nanti kita akan lihat jam 13 nanti, Mbak Puspa. Oh, jam 13 nanti ya. Sobat Maestro jangan lewatkan jam 13 nanti ada interview langsung dengan The Maestro kita, Bapak Suhasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih bocorannya nih Pak Marwanto. Berarti dari acara The Maestro ini kita bukan hanya dapat pengetahuan, sejarah, tapi juga dapat kisah inspiratif yang mungkin bisa menginspirasi kita. Gitu kira-kira Pak ya? Dapat semua. Betul Pak. Iya Mbak. Ini cocok banget ini. Ini kebutuhan para generasi muda Pak, para milenial khususnya. Jangan-jangan acara The Maestro ini meskipun terlihat tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh
pemimpin, artinya tokoh-tokoh para orang tua gitu, tapi ternyata dedikasinya justru untuk anak muda. Betul nggak seperti itu, Pak? Iya, saya kira begitu Mbak Puspa. Karena kan kami yang tua itu pasti pernah muda kan, tapi yang muda kan belum pernah tua. Nah, jadi kami semua Betul. yang kita undang itu adalah orang-orang yang pernah muda dan pernah berjuang di masa mudanya. Tetapi jangan lupa Mbak Puspa, Hmm. kami juga nanti akan mengundang seorang tamu muda. Dan ini saya kira Hmm. saya mohon dukungan dari Mbak Puspa karena tokoh muda ini Iya. ternyata luar biasa karena dia seorang Kartini muda yang punya pengalaman yang luar biasa. Nah, bukan saja di bidang pendidikan, tetapi kemandirian, self-confident pada masa sangat muda pun Hmm. tokoh kita ini sudah ke Jepang dan bisa Oh, memberikan jangan. inspirasi kepada masyarakat di Jepang, di mana sih Indonesia, Aduh. seperti apa sih Indonesia. Nah, nanti saya akan mohon bantuan Mbak Puspa ya untuk bisa mengundang tokoh tersebut pada Siap, kesempatan yang tepat nanti. Ya. siap, Bapak, siap. Aduh, jadi malu saya. Baik. Nah, kembali lagi nih Pak Parwanto ke tokoh itu ada bilit aplausnya tuh. Kembali lagi ke cerita milenial ini. Tadi disebutkan itu oleh ketua panitia di depan itu, katanya behind the scene yang bekerja di balik apa ini produksi dari podcast The Maestro ini semuanya milenial. Betul nggak sih Pak? Betul ya? Betul, karena milenial itu punya karakter yang spesifik dan hebat. Dia sangat Pengalamannya nih kreatif, bagus ya. dia Silakan Pak. sangat menguasai IT, dan dia punya ide-ide yang brilian. Tapi memang Mbak Puspa dalam tim kami juga ada generasi X dan Y yang kemudian itu bisa mengarahkan dan memiliki wisdom. Tetapi dalam konteks materi, IT dan infrastruktur kita melibatkan milenial yang luar biasa dari Kementerian Keuangan. Luar biasa. Jadi makin penasaran ini ya, karena ternyata kemasan dari acara ini yang memikirkan tadi kombinasi kolaborasi antara lintas generasi. Ada tips nggak Pak, bagaimana caranya kira-kira untuk bisa menikmati atau dinikmati acara ini oleh para sobat The Maestro? Mbak Puspa, acara ini memang saat ini kita rancang sebulan 2 kali. Karena apa? Tokoh-tokoh maestro di bidangnya yang akan kita undang adalah tokoh-tokoh yang punya kegiatan yang luar biasa sibuk. Nah, oleh sebab itu berilah kami waktu, jadi teman-teman tim The Maestro untuk melakukan berbagai persiapan sehingga tokoh-tokoh yang kita undang itu bisa menyediakan waktu. Jadi kita berharap setiap 2 minggu sekali, setiap hari Senin jam 13 kita akan mengeluarkan wawancara-wawancara dengan tokoh-tokoh The Maestro. Dan kami juga berharap Mbak Puspa bahwa kita juga akan mengundang tokoh-tokoh bukan hanya dari Kementerian Keuangan. Dan yang lebih penting adalah tokoh-tokoh yang kemudian memiliki pengalaman yang bisa diserap pengalaman itu menjadi sebuah tacit knowledge yang kemudian bisa dikelola secara eksplisit. Banyak sekali tokoh-tokoh dan sekali lagi kita mohon dukungan dari para tokoh nanti agar bersedia dan punya waktu untuk bergabung berdiskusi di dalam The Maestro. Karena The Maestro adalah media para maestro berbagi info. Wah, luar biasa. The Maestro berbagi info. Pak Marwanto, ini di dalam chat room ya, yang tadi pesertanya banyak sekali ini banyak sekali yang mengucapkan selamat atas launching The Maestro. Bahkan ada beberapa memberikan testimoni The Maestro yang merupakan media sosialisasi kekinian di zaman milenial menuju Indonesia tangguh. Wah, luar biasa sekali. Ini sambutannya bagus sekali nih Pak. Teman-teman kalau Sobat The Maestro, kalau ada yang kemudian punya inspirasi ingin disalurkan, boleh ditulis di sini, boleh kan Pak ya, Boleh, saya Pak kira kita Marwanto ya? mengundang. Iya, Ya. Jadi iya. tokoh maestro Termasuk juga kita ada. belum tentu harus yang senior, bahkan maestro yang junior yang bisa memberikan inspirasi bagi generasi milenial, sesama milenial akan menjadi sangat in sekali.
sehingga komunikasi kita Iya. menjadi sangat baik sekali. Demikian Mbak Puspa. Iya. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan kalau ada pertanyaan kepada host kita, silakan ditulis di chat ya. Saya nggak undang open mic supaya kita lebih efisien waktu. Monggo kalau mau ditulis untuk menanyakan, Mbak, mumpung Mbak, hostnya ada di sini. Mbak Puspa, Siap? kita minum dulu karena acara kita ini Saya nggak dapat santai. kiriman nih, Pak. Waduh, nanti kita kirim 5 Mbak Puspa. Saya nggak Tapi izinkan dikirimin saya minum dulu gelasnya kalau ini, boleh. aduh. Tapi saya sambil bacakan ada pantun di sini. Pergi ke Kudus, jangan lupa memesan soto. Duduk di kursi menunggu sambil bercerita. Selamat atas launching The Maestro, kontribusi nyata turut mencerdaskan Indonesia. Wah, luar biasa nih ini mah dari tim saya, KLI. Pak Rizwan, makasih Mas Rizwan pantunnya. Baik, saya kembali lagi sambil menunggu pertanyaan dari Sobat Maestro. Saya lanjutkan ke pertanyaan saya untuk Pak Marwanto. Jadi Pak Marwanto, kira-kira harapan ke depan ya terhadap acara ini sendiri seperti apa, Bapak? Terima kasih Mbak Puspa, Sobat The Maestro. Saya kira kita akan mencoba selalu melakukan komunikasi untuk hal-hal yang terkini. Nah, oleh sebab itu memang kita akan mengambil inspirasi dari pengalaman hidup tokoh maestro, tetapi pada saat yang sama, andai kata ada karen-karen isu yang berkaitan dengan kebijakan publik, khususnya kebijakan fiskal, pelaksanaan APBN, itu akan sangat menarik nanti juga untuk kita tampilkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, Sobat The Maestro, kadang-kadang ada sebuah kebijakan yang muncul ke publik dengan kesimpang siuran. Nah, kami sangat berharap The Maestro nanti bisa memberikan informasi yang akurat, mengundang pihak yang betul-betul punya informasi yang penuh terhadap kebijakan tersebut, sehingga berita yang disampaikan oleh The Maestro adalah berita yang akurat, berita yang betul-betul sesuai dengan perencanaan, berita yang betul-betul sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Mbak Puspa, dengan demikian kita juga berharap ada kombinasi antara tacit knowledge, pengalaman daripada tokoh yang kita undang. Pada saat yang sama juga ada sebuah pengalaman tacit knowledge dari leadership. Ya. Pengambilan keputusan di masa-masa sulit, genting, gitu, yang kemudian itu bisa menjadi proses pembelajaran dari generasi yang akan datang. Dan saya berharap bukan hanya itu saja, bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang memegang tampuk leader gitu di Kementerian Keuangan atau kementerian lain, saya kira pengalaman para pendahulu ya pada masanya kala itu masih akan sangat bermanfaat untuk informasi bagi Bapak Ibu sekalian, how to manage dan bagaimana kita memimpin, membangun sebuah kebijakan untuk bangsa dan negara. Iya, luar biasa. Kasih, Mudah-mudahan dilancarkan semua harapan tadi. Bapak, ini ternyata ada pertanyaan, saya izin bacakan ya. Nanti ngambek kalau nggak dibacakan nih. Dari DJPB Sulut Ibu Wasti, siapa lengkapnya Ibu Wasti ya? Apakah The Maestro memungkinkan juga untuk menjawab terkait current isu yang viral di masyarakat? Tadi sudah dijelaskan itu bahwa ini bisa menjawab tantangan hoax ya Pak ya. Karena kadang isu-isu seksi yang tabu untuk dibahas di pemerintahan. Nah, ini penting banget. Mungkin saya titip Pak isu utang Pak. Karena orang salah kaprah nih dengan isu utang gitu ya. Jadi perlu sekali ini dijelaskan melalui The Maestro. Kemudian Pak Fadli ini menanyakan nih, Muhammad Fadli, izin bertanya, apakah jika mengikuti acara podcast The Maestro ini akan menambah nilai angka kredit khususnya untuk fungsional keuangan? Silakan Pak Marwanto. Iya. Ini langsung cerdas ini Mas Fadli nih. Terima kasih Mbak Puspa, rekan-rekan sahabat The Maestro, Mbak Siswi dan rekan-rekan. Pertama, sebetulnya kita justru sangat berharap karena ini juga menjadi bagian daripada kepentingan pimpinan Kementerian Keuangan. Bahwa manakala ada berita yang simpang siur, maka kami The Maestro memiliki kesempatan untuk mengundang ahlinya. Dan karena kami di Kementerian Keuangan, kami punya keyakinan bahwa segala peraturan yang digagas dan digodok
di Kementerian Keuangan dalam bentuk instrumen fiskal pasti akan bisa di-share dalam proporsi yang tepat. Sehingga mudah-mudahan berita hoax, berita viral yang tidak perlu itu bisa diluruskan. Bukan memberikan indoktrinasi, bukan, tetapi memberikan informasi yang benar, bukan informasi yang menyesatkan. Nah, pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan nilai kredit, saya kira acara ini akan dikemas sedemikian rupa sehingga secara keilmuan kita semua mendapatkan informasi, bisa menyerap pengalaman dari tokoh-tokoh yang kita undang. Tetapi pada saat yang sama, panitia juga sedang memikirkan bagaimana agar topik-topik yang dibahas itu bisa menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja, untuk meningkatkan wawasan, untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu di jabatan fungsional, dan itu pasti bisa dilaporkan sebagai kredit. Tunggu saja tanggal mainnya, kita sedang bekerja untuk itu, tetapi tidak terlalu sulit ya untuk memberikan sebuah bukti bahwa Anda sudah melakukan pembahasan atas topik-topik tertentu yang menjadi topik pembahasan pada saat itu. Demikian Mbak Puspa. Baik. Pak Marwanto, ini harus dibacakan ini Pak, karena genuine ditujukan untuk The Maestro. Ada lanjutannya ternyata pantunnya tadi itu. Mana tadi kok kelewatan? Sedari Kudus membeli soto dibungkus pakai kuah. Selamat atas launching The Maestro, semoga sukses dan makin wah itu Pak. Harapannya makin wah ini Pak. Cakep. Keren banget, terima kasih ya. Waduh, ini komentarnya bagus-bagus dan ekspektasinya luar biasa dari saya mau nyebut netizen, ini adanya di Zoomer ya, jadi para Zoomer yang Sobat Maestro. Ada lagi yang menyampaikan usulan agar pelaku keuangan dari negara-negara luar negeri diundang juga sebagai bahan komparasi dalam pengelolaan keuangan negara. Wah, luar biasa nih idenya. Jadi tamunya katanya termasuk yang dari mancanegara nih Pak Marwanto. Oke, saya kira itu ide yang sangat bagus dan tidak harus orang yang berbahasa bule. Banyak sekali tokoh-tokoh kita ini yang sudah bekerja dan berpengalaman di luar negeri. Mohon maaf, ya bukan sombong. Saya pernah bekerja di ADB Manila 2 tahun ya. Kemudian ada tokoh lain yang sudah bekerja di luar negeri puluhan tahun. Jadi kita bisa undang. Tetapi memang saya sependapat bahwa pada saat yang tepat nanti kita bisa mengundang tokoh dari Bank Dunia, tokoh dari Jepang, tokoh dari Korea yang sesuai dengan topiknya, dan kemudian nanti ada interpreter yang kemudian bisa membantu kita untuk melakukan komunikasi yang lebih lancar. Luar biasa. Saya juga menanti-nanti nanti nih Pak, pasti sangat menarik tokoh-tokohnya. Dari Kantah Kabupaten Bekasi, sukses selalu dan terus berkepanjangan disertai mengundang para narasumber yang kompeten dan Ibu Menteri Keuangan sebagai narasumber. Jadi ekspektasinya Ibu Menteri juga diundang nih Pak, karena beliau sebagai narasumber acara ini pasti sangat banyak dan sangat bisa menginspirasi. Pasti dicatat ya Pak Marwanto ya. Ya, saya kira bagus Mbak Puspa, dan saya kira pemirsa sudah tahu bahwa kalau Bu Menteri sedang bicara di publik, di sampingnya pasti ada Bu Puspa. Karena she is the spokesman of the Ministry of Finance, the Republic of Indonesia. Jadi sekaligus kita mempropos pada Bu Puspa, mohon nanti apabila berkenan dicarikan waktu yang tepat untuk mengundang Ibu Sri Mulyani Indrawati. Siap, insya Allah. Baik, ini waktunya mepet sekali, tapi kalau boleh satu lagi Pak saya bacakan dari Bu Dani atau Pak Dani ini, namanya mohon maaf di chat itu nggak lengkap gitu, jadi saya baca Pak Bu atau Bu Dani. Ide dan konsep yang baik dan menarik. Selanjutnya kami berharap agar eksekusinya juga baik, dilaksanakan secara konsisten selama sesuai jadwal 2 minggu sekali dengan bintang tamu dan tokoh yang variatif.
Nah, beberapa usulannya nih Pak Marwanto. Pertama, untuk variasi acara bisa dikomunikasikan sesekali menghadirkan co-host podcast dari internal milenial Kemenq dan juga podcaster yang sudah eksis dari kalangan selebriti. Jadi minta Pak Marwanto di-pair nih Pak. Oke juga nih gitu ya. Bukan karena bosan sama Pak Marwanto, bukan. Mewarnai. Kemudian yang kedua, network yang baik yang dimiliki Kemenq bisa dioptimalkan dengan mengundang siapa saja narasumber yang diinginkan. Misalnya tadi Bu Menteri dan menteri lain di kabinet yang juga tokoh nasional, artis bahkan atlet berprestasi. Wah, betul juga nih Pak, kan atlet itu dibiayai oleh APBN juga untuk berangkatnya, jadi perlu juga diundang. Dan yang terakhir, untuk lebih meningkatkan engagement audience, bisa diberikan hadiah giveaway bagi yang menyebarluaskan podcast ini secara masif sehingga semakin banyak yang bisa menyaksikan. Wah, luar biasa idenya. Diterima kan Pak ya? Ya, saya kira itu ide yang sangat bagus dan saya kira kita tidak bisa menolak. Itu sebuah penghargaan bagi The Maestro dan itu akan menjadi catatan dan akan diimplementasikan. Tetapi saya kira tanpa support Sobat The Maestro, kita tidak akan bisa berkembang di masa depan. Jadi mohon tetap support dukungannya dan silakan menyampaikan berbagai gagasan dan usulan di media yang sudah kita siapkan dan kita akan berusaha untuk berbuat yang terbaik untuk Sobat The Maestro. Iya, luar biasa. Oke, itu tadi Sobat The Maestro, menarik sekali ya perbincangan kita dengan host kita. Masih ada satu testimoni yang mengatakan The Maestro ini ide brilian Bapak Marwanto mengelola keuangan negara dengan gaya netizen, dengan gaya milenial. Jadi sukses selalu buat The Maestro dan untuk The Maestro Pak Marwanto dalam mengajar dengan gaya yang modern. Nah, Sobat The Maestro, sebelum kita menutup diskusi ini, masih ada beberapa surprise, dan sebelumnya mari kita saksikan persembahan spesial yang akan lewat sesaat lagi. Silakan, panitia. Sobat The Maestro yang saya cintai dan saya banggakan, saat ini kita pasti memiliki sebuah kerinduan untuk bertemu dengan orang-orang jauh, tetapi orang-orang itu sangat kita cintai dan sangat kita sayangi. Namun kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, kita harus taat terhadap protokol kesehatan, kita harus mentaati PPKM, sehingga orang-orang terkasih yang jauh tidak bisa kita temui secara fisik. Kita punya kerinduan terhadap orang tua kita punya kerinduan terhadap ibunda kita. Mas Wawan ini seorang tokoh pejabat, tetapi sekaligus seorang musikus. Jadi pejabatnya hobi, musikusnya yang utama. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu, sio mama gendong beta, sambil mama bakar sagu, mama menyanyi sampai besar begini, beta terlupa mama.
hari oh Yo mamai mama sulia terus awagi kita belum balas mama mama pun capek sio dure tete manis jaga betabu mamai sambil mama bakar sak mama menyanyi sampai pesan begini beta selalu Sulihat oh beta belum balas mama mama pun capek sio dulu tete manis jaga betabu mamai sio tete manis jaga betabu mamai Wah, luar biasa. Terima kasih Wah, Terima kasih keren banget. Duo yang luar biasa nih. Saya speechless loh ini Pak Marwanto. Bapak tadi itu bukan lip sync kan Pak ya? Pak Marwanto langsung ke suaranya ya. Rasa nggak percaya nih Pak, karena 21 tahun kenal Bapak, tapi baru ini saya lihat Pak Marwanto pegang mic yang bukan pidato atau bukan kasih arahan nih Pak, tapi nyanyi. Sobat Maestro juga pasti sepakat, keren banget tadi. Makasih Mas Wawan, keren banget iringannya. Saya belum pernah sekali-kali, saya boleh dong diiringin. Terima kasih Bapak, tadi sangat menghibur dan luar biasa sekali suaranya ya, apalagi lagu yang dibawakannya lagu Ambon ya. Jadi apa tokoh-tokoh kita ternyata juga luar biasa mengangkat pilih lagu justru lagu dari daerah. Terima kasih Bapak. Nah, Sobat Maestro The Maestro, sebelum saya mengakhiri talk show ini masih ada satu rangkaian acara yang sangat istimewa juga, yaitu testimoni dari mystery guest ya, mystery guest star kita yang sudah dihadirkan ada 2 ini. Nah, para mystery guest ini akan memberikan testimoni mengenai Bapak Marwanto, tapi katanya rahasia. Jadi dari kemarin saya tanya siapa, saya nggak dikasih bocoran nih. Gitu ya. Jadi ayo kita sambut apa nih? Saya nyebutnya secret ataupun mystery guest kita yang pertama terlebih dahulu. Silakan. Pak Marwantonya juga kayaknya nggak tahu nih. oh terima kasih Pak Adi, luar biasa ini Pak Adi. Silakan Bapak. Masih Suaranya mute belum kelihatannya. masuk. Pak, teman panitia tolong dibantu. Selamat pagi Pak Marwanto. Selamat pagi Bu Puspa.
Selamat pagi, Pak. Selamat Pak atas launching podcast-nya yang luar biasa. Dan sesuai dengan judul buku ini juga Pak, Maestro Simfoni Perbendaharaan. Bapak adalah maestro perbendaharaan yang diakui seluruh jajaran Kementerian Keuangan ini Pak. Saya diminta memberikan testimoni apa nih Bu Puspa? Oh, anything dong tentang Pak Marwantonya, tentang acara ini baru mau mulai ya, tapi kayaknya kita spesifikkan saja karena sesudah ini hostnya yang akan menginterview. Jadi kita sekarang fokus ke testimoni hostnya saja, Pak. Oke. Saya bicara tentang Pak Marwanto ya Pak ya. Siap. Oke. Di buku ini karena saya merasa beruntung sekali bisa menulis buku biografi profesional Bapak Marwanto Hardjowiryono. Beliau meninggalkan banyak legasi di Kementerian Keuangan dan saya baru mengetahui betapa luar biasanya Bapak Marwanto ini. Beliau adalah Ketua Pelaksana Harian Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan yang telah mengubah banyak hal, struktur organisasi dan segala hal di Kementerian Keuangan. Ya selain Direktur Eksekutif Asian Development Bank, juga Dirjen Perimbangan Keuangan, dan paling fenomenal itu 6 tahun di Dirjen Perbendaharaan ya Pak ya. Dan jauh sebelum itu Pak Marwanto sosok di balik layar penyusunan APBN pada masa krisis Asia. Nah kalau menurut saya sih, selain mendengarkan podcast ini, generasi muda Kementerian Keuangan itu juga perlu membaca buku biografi Pak Marwanto Hardjowiryono. Saya ditanya, bagaimana saya bisa mengenal Pak Marwanto? Yaitu diawali oleh jumpa virtual akhir April, ya saya dihubungi oleh pihak BPPK. Kemudian kita diskusi dan kemudian mulai mewawancarai Pak Marwanto pertengahan Mei tahun lalu ya 2020 sampai September 2020 dengan mewawancarai 50 narasumber termasuk Ibu Menteri Sri Mulyani, 17 pejabat eselon 1, 3 mantan dirjen, 19 pejabat eselon 2 dan eselon 3 Kementerian Keuangan yang memiliki hubungan kerja di masa lalu yang mengenal gaya kepemimpinan Pak Marwanto. Tentunya juga Ibu Yanti dan 3 putra-putri beliau. Nah, Pak Marwanto ini adalah maestro yang sesungguhnya yang memimpin Orkestra Simfoni Dirjen Perbendaharaan pada masanya ya, selama 6 tahun itu. Sehingga menghasilkan karya yang indah. Nah, tugas-tugas Pak Marwanto di Dirjen Perbendaharaan itu menjadi roh isi buku ini. Selain reformasi tokoh di balik layar reformasi birokrasi juga adalah legenda perbendaharaan. Karena dari testimoni yang narasumber yang saya wawancarai itu siapapun dirjennya Pak Marwanto itu adalah yang terus disebut-sebut. Nah, ini terbukti ya dari puluhan testimoni yang disampaikan di buku ini. Jadi kesimpulan saya, Pak Marwanto seorang maestro, seorang pemimpin yang mengayomi, yang memberi kesan mendalam pada jajarannya, yang sebagian besar sudah menjadi pemimpin utama di Kementerian Keuangan ini. Pak Fuad Marahmani itu mengatakan Pak Marwanto ini the right man on the right place. Beliau mengingatkan di buku ini generasi muda keuangan tuh harus Kementerian Keuangan tuh harus mencontoh beliau. Cak Wanto tidak mengejar jabatan, tidak bicara soal jabatan, ikhlas menjalani semuanya. Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa Pak Marwanto ini punya leadership yang kuat.
Pak Khatib Basri mengatakan, Pak Marwanto adalah deskripsi hidup tentang dedikasi, kombinasi keterampilan teknis dan interpersonal yang matang. Jadi menurut saya buku biografi profesional Marwanto Harjobriono, Maestro Simfoni Perbandaran adalah layak dibaca oleh generasi muda Kementerian Keuangan. Saya mungkin Pak Marwanto bisa memberikan gimmick-gimmick kepada misalnya penanya-penanya di acara-acara podcast The Maestro ini dengan memberikan buku ini ya Pak ya. Karena menurut saya sih buku ini layak sekali dibaca oleh anak muda. Begitu Pak. Jadi saya terima kasih ya Pak ya. Saya beruntung sekali bisa mengenal Pak Marwanto secara mendalam dari buku ini dengan filosofi Jawanya yang luar biasa. Beliau tokoh yang menurut saya betul-betul menjawani yang rendah hati, yang punya filosofi mendalam, punya kepemimpinan, leadership, dan legacy di Kementerian Keuangan itu ya mau nggak mau memang harus menyebut nama Pak Marwanto. Demikian Ibu Puspa yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Bapak Adi, luar biasa aplausnya. Itu tadi Mr. Guest kita yang pertama. Sekarang kita segera mengundang Mr. Guest kita yang kedua. Siapakah dia? Saya juga penasaran soalnya Pak Marwanto, saya nggak tahu. Bu Puspa sambil Beliau menunggu ya. adalah Dedeng, dedeng. Mana nih? Sambil menunggu ya Bu Puspa, yang saya pasti terkejut ini karena saya memang belum ada Pak Adi pun saya sangat terkejut. Terima kasih Pak Adi. Saya mengenal Pak Adi. Oh. Itu dia. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu Yanti Marwanto. Ini dia nih. Ini pasti nggak janjian kan, Pak? Nggak janjian ini. Mestinya panitia harus dong, ada uang keterkejutan ini. Oke. Jadi mungkin sambil menunggu, ini harusnya pakai video atau hanya begini ya? Sambil menunggu video, Mbak Puspa ya. Jadi saya ketemu Pak Adi itu karena waktu itu saya mendapat tugas dari pimpinan bahwa saya harus membuat sebuah cerita tacit knowledge selama saya melaksanakan tugas di Kementerian Keuangan. Dan saya sangat beruntung karena berbicara dengan Pak Adi, Pak Robert Adi ini bagaikan bicara dengan betul-betul seorang pendongeng yang luar biasa. Jadi bisa Storyteller ya, Pak? Ya, menerjemahkan setiap kata-kata dalam sebuah alur yang sangat luar biasa. Dan Pak Adi ini sudah banyak sekali membuat buku biografi orang-orang terkenal, termasuk Pak Andi Noya, ada Pak King, ada beberapa tokoh nasional. Dan saya kira saya sangat beruntung, terima kasih Pak Adi, sudah menata dengan sangat apik sekali apa-apa yang saya ceritakan. Walaupun saya yakin yang saya bicarakan itu mungkin tidak beraturan sama sekali gitu. Tapi oleh Pak Adi disusun dalam sebuah tata naskah yang luar biasa. Dan ini saya tidak tahu apa sudah dicetak atau belum karena yang saya tahu yang dikelola di KLI sudah dicetak gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menyusul. Insya Allah saya segera. Kira, ya. Ini misteri guestnya kemana ini? Ini misteri karena begini, karena terkejut jadi kemudian itu auranya itu menimbulkan keterkejutan ya, sehingga apa? Sehingga sinyal-sinyalnya itu menjadi begitu ya? lepas semua gitu. Rumetnya mana rumetnya Pak Marwanto? Ya. Bu Puspa, sambil menunggu ya Mbak Puspa ya. Siap. Mbak Puspa, you are the speakers of the Minister of Finance gitu ya. So you know exactly the fiscal policy.
dan juga bagaimana how to communicate it with the society. Kalau Iya. menurut Mbak Puspa, The Maestro di mata Mbak Puspa gitu ya, kira-kira seperti apa? Oke, wah ini saya ditanya. Kalau menurut saya nih Pak ya, ini genuine ini. Kehadiran di Maestro ini akan mengisi gap, Pak. Mengisi gap. Kenapa? Karena sejarah itu berjalan, ya kan, dan sangat cepat, sangat eratik dengan kondisi, gitu, dinamis sekali, sehingga kemana dia mengarah itu clear. Tapi dari mana dia berangkat dan apa hasbabun nuzul dari setiap kebijakan itu bisa jadi dilewatkan. Nah, kehadiran The Maestro saya kira akan mengisi ruang tersebut, ya kan? Betul sekali itu tacit knowledge-nya gitu ya, mengcapture sejarah, apalagi ditambah tadi pentokohan di sana. Jadi orang-orang di balik ini semua Maestro, nanti orang tahu yang kerja ini manusia dengan hati, nanti akan ketahuan itu, ya kan? Bukan robot, bukan asal bikin kebijakan, tapi mereka yang memang bahkan dari latar belakangnya itu sebenarnya sangat dekat dengan pemahaman mereka terhadap masyarakat. Jadi saya juga sangat look forward dengan hadirnya The Maestro ini untuk mengisi, memperkaya ruang informasi yang ada di ruang publik. Itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Puspa. Itu saya rasakan Mbak Puspa, karena nanti pada episode kedua saya kira Sobat Maestro akan mendengar sebuah kisah bagaimana kebijakan fiskal didesain pada saat kita menghadapi COVID-19. Aduh, saya terkejut ini. Assalamualaikum. Silakan. Ya sudah bergabung. Assalamualaikum Ibu Marwanto. Waduh, Selamat terima pagi kasih Mbak Ibu. Puspa. Selamat pagi Ibu, sehat selalu Ibu. Alhamdulillah Ya, sehat. baik. Semoga semuanya ini Bu ya, selalu dalam keadaan sehat, bahagia, nggak kurang suatu apapun. Ini tokoh kita Bu, the host of the Maestro-nya sudah hadir, ingin mendengarkan testimoni dari misteri guest kita. Silakan Ibu. Nah, terima kasih Mbak Puspa. Pagi Papa, tadi pagi-pagi sudah berangkat kantor ke Gadok. Testimoninya tentang apa nih, yang suka, duka, atau apa ya? Kalau saya nih Bu, satu, bagaimana nih Bapak Pak Marwanto heboh nggak sih Bu untuk menyiapkan The Maestro ini? Jangan-jangan latihan di depan kaca gitu nggak ya Bu ya? Oh enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Kalau begitu, beliau yang selama ini dikenal sebagai salah satu Maestro Kemenq, seperti apa sih Bu keseharian beliau? Monggo Bu, silakan disampaikan. Ya, kalau waktu sebelum jadi Widya Iswara, waktu masih sebagai pejabat struktural, itu dari mulai nikah malah ya, kalau pulang kan selalu larut malam. Jadi saya berpikiran dia apa nggak ada capeknya sih kerja gitu. Jadi saya cuma mengingatkan jaga kesehatan gitu. Pulang juga masih bekerja kadang-kadang. Ya, untuk waktu untuk keluarga itu di weekend saja. Itu pun kalau tidak ada meeting-meeting itu rapat-rapat. Nah, sejak jadi Widya Suara dan ini ada program Maestro, menurut saya ibadahnya lebih rajin. Oh, subhanallah, Masya Karena Allah. apa? Karena mungkin karena pandemi juga ya. Jadi kalau tidur juga nggak terlalu larut malam. Seperti waktu di Perben kan kalau pulang paling jam 10, jam 12. Setelah jadi Widya Suara mungkin tidurnya lebih sore jam 8, jam 9. Otomatis bangunnya juga pagi-pagi jam 2, setengah 3. Itu kan tepat waktu untuk beribadah. Oh, luar biasa. Kita enak-enak tidur, rupanya Bapak itu udah kerja aja. Jadi memang ruang kerjanya jadi menyatu dengan tempat tidur kita agar lebih mudah mungkin ya. Luar biasa. Berarti justru ini Bu ya. Tapi Ibu pilih yang mana Bu? Ketika jadi dirjen atau ketika sekarang nih kondisi Bapak berarti?
Hah? Sama aja lah, Bu. Love Sama aja. unconditionally itu seperti itu ya, sama aja pokoknya ada Bapak itu. Terima kasih Iya, Ibu untuk ada testimoninya. Bapak. Ada tepuk tangan dong. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Kita tadi telah mendengarkan 2 testimoni dari Pak Adi dan juga dari Bu Marwanto untuk tokoh host The Maestro kita. Nah, sebelum kita akhiri tentunya kita mintakan closing statement dari host kita Pak Marwanto. Boleh nih Pak tentang acara ini, tentang dua testimoni tadi dan juga harapan ke depan. Monggo, kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Puspa. Yang pertama saya kira rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa ridho Allah apa yang kita rencanakan ini tidak akan bisa terjadi dengan baik. Dukungan yang luar biasa dari pimpinan BPPK, Pak Kepala Badan sendiri, Pak Sekjen, Pak Wamen, Mbak Puspa, dan rekan-rekan lain, saya kira ini menjadi sangat berarti bagi rekan-rekan tim The Maestro untuk ke depan membuat dan berbuat yang terbaik untuk program ini, khususnya di dalam melakukan komunikasi tacit knowledge para tokoh yang sangat berpengalaman di bidangnya. Saya mengucapkan terima kasih juga pada bintang tamu tadi, mystery guest, Pak Adi. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Adi telah menjadi bagian dan mengukir sejarah dan pengalaman saya. Karena saya tidak pernah terpikirkan bahwa ada sebuah kisah yang bisa ditulis dengan cukup apik ya, dengan cukup enak untuk dibaca, bagaikan sebuah cerita novel begitu ya, dan itu keahlian Pak Robert tadi saya kira. So congratulations and thanks a lot for all of your support. Dan saya kira ini terima kasih juga untuk Bu Menteri Keuangan, karena pada saat saya diminta oleh Kepala BPPK untuk membuat ini, waktu itu masih Pak Rio, Mbak Puspa. Terus saya katakan apa yang harus ditulis begitu. Tapi setelah saya ketemu dengan tim penulis, dengan Pak Adi, rupanya sebuah proses yang sangat enak dan nyaman. Saya tidak perlu menulis tetapi hanya bercerita dan jadilah buku itu. Mudah-mudahan buku ini juga bisa memberikan inspirasi tentang sebuah perjalanan hidup seorang anak bangsa yang berharap agar mendapatkan ridho dari amanah yang diberikan oleh bangsa dan negara. Terima kasih untuk pendamping saya, Ibu Tri Hardianti, yang saya yakin, saya dengar mestinya jam ini harus ada rapat dengan BOD, tetapi saya nggak tahu kok bisa sempat, jadi thanks a lot. Mudah-mudahan berkah BOD Board of the Maestro, Pak. Jadi terima kasih atas segala kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan hidayah untuk istri yang solehah. Amin, amin. Terima kasih terima kasih yang terakhir pada tim The Maestro, dari Pak Kapus, kemudian para kabak yang luar biasa. Jadi ada Bu Mai, sayangnya nggak bisa dimunculkan ya. Ada Bu Mai, ada Pak Mardial, ada Pak Iqbal, ada Pak Agung, dan seluruh teman-teman tim The Maestro yang sangat muda dan energik. Saya yakin bahwa malaikat kebaikan sudah menuliskan amal dan kebaikan ini untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seru sekali ya, luar biasa acara ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Pak Marwanto untuk diskusi dan sharingnya yang luar biasa. Saya dapat kehormatan yang luar biasa. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam diskusi ini. Pandemi bikin rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker untuk jaga diri. Sobat sekalian, jangan lewatkan podcast Maestro yang akan memberi banyak inspirasi. Terima kasih telah menyimak. Saya kembalikan waktu Mbak Amber dan Mas Andon, over to you.
Boleh kita berikan aplaus sekali lagi yang paling meriah kepada talk show Terima kita kasih, pagi Mbak hari Puspa. ini. Terima Dan Selamat kasih. malam, Terima Bapak. kasih. iya, closing statement yang sangat Oke. inspiratif dari Pak Marwanto sebagai narasumber ya Mas Mandon. Benar sekali, Mbak. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Marwanto selaku narasumber yang telah berkenan untuk membagi cerita lahirnya podcast ini. Terima kasih pada moderator kita, Ibu Puspa yang sudah memandu diskusi dengan sangat komprehensif dan insightful. Terima kasih juga pada misteri guest kita yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Sobat The Maestro yang telah tergabung bersama kami di YouTube maupun di Zoom. Baik, sebelum kita menutup acara, sesuai dengan janji kami di depan bahwa akan ada souvenir menarik bagi 10 peserta yang menyampaikan komentar terbaik pada chat Zoom dan juga chat YouTube. Silakan siapa aja tuh Mas Mandon? Ya, saya akan bacakan 5 komentar terbaik dari Zoom. Yang pertama, dari Kementerian Pertanian, ada Bapak Ahmad Jailani. Selanjutnya ada Ibu Windrati Sialagan dari Biro KL ini. Ada Biro KL ini, Mbak, ternyata. Yang tadi membacakan pantun Bapak Rizwan. Selanjutnya dari BPS juga membacakan pantun tadi. Ada Bapak Aji P. Dan terakhir dari Rumah Sakit Ortopedi ada Ibu Diana. Baik, dan saya akan membacakan 5 komentar terbaik yang ada di chat YouTube. Yang pertama adalah selamat kepada Romli. Yang kedua, selamat kepada Ibu, ya ini sepertinya Ibu Trismi Ulfasari. Yang ketiga ada Yuyun Ohan. Berikutnya ada Shirley Marlisa yang tadi menyampaikan pantun di chat YouTube. Dan juga yang terakhir, pemenang terakhir adalah Ibu atau Bapak Antik Hanoma. Dia juga menyampaikan pantun di chat YouTube pada podcast The Maestro pada pagi hari ini. Selamat kepada para pemenang. Silakan mengkonfirmasi data diri dan juga alamat yang bisa dihubungi dengan mengirimkan DM Instagram ke @pusdiklatap. Kami informasikan kembali kepada Sobat The Maestro agar link presensi dan evaluasi di bit.ly/launching The Maestro. Kami ulangi lagi di bit.ly/launching The Maestro. Karena hanya peserta yang mengisi linknya akan mendapatkan sertifikat elektronik dari kami. Tautan akan dibuka sampai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, sampaikan juga nih Mas Mandon, juga Sobat The Maestro dimanapun berada, bahwa podcast The Maestro ini akan tayang 2 minggu sekali setiap Senin jam 1. Jadi nanti jam 1 jangan lupa untuk menyaksikan di YouTube channel Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Karena di episode pertama nih nanti akan rilis jam 1 siang nanti, kita akan diajak untuk menyelami kebijakan fiskal dari sudut pandang Profesor Swastil yang saat ini mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan kami sampaikan kepada Sobat The Maestro untuk follow IG kami di @pusdiklatap, @pusdiklatap, untuk mendapatkan informasi terkait dengan pelatihan keuangan negara. Nah, kami sampaikan juga bahwa saat ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sedang membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Sehingga kami mohon support dari Bapak Ibu untuk menyukseskan program ini. Nah, sebagai wujud pembangunan ZIWBK, apabila Sobat The Maestro menemukan indikasi fraud atau kecurangan, Sobat The Maestro dapat menyampaikan pada saluran email pengaduan.ap@kemenq.go.id dan juga pada website wise.kemenq.go.id. Baik, dan kami atas nama panitia penyelenggara dan juga seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kurang berkenan selama acara berlangsung. Dan untuk menutup, izinkan kami untuk membacakan 2 buah pantun. Pohon rambutan, pohon mahoni, di atas batu duduk sendiri. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga besok bisa bertemu lagi kemudian hari. Siang hari makan mangga kueni, makan bareng Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan penampilan penutup dari Bapak Waw Ismawandi.